Eps ke-35, Bang Felag. Leta mengulurkan selimut serta bantal. Tak langsung menerima, tapi Cakra menatap istrinya dengan muka melas. Hampir 2 bulan kalau tidur pasti ada Leta, terus malam yang dingin dengan rasa kepengen banget kayak gini, dia harus keluar kamar. Nei! Renyet Cakra, mengibah. Bobok lo nantu nyaman banget tau? Ih! Leta berdecak, menarik tangan Cakra. Memaksa tangan itu menerima selimut dan bantal. Tidur di depan TV dulu, sana! Usirnya. Cakra mendesah, nggak biasanya hatinya nerima dan pasrah aja pas ditindas kayak begini. Bisa aja sih, tetap maksa Leta biar dia tetap tidur di kamar. Tapi ancamannya yang nggak enak banget. Pasti Leta ngambek, kabur lagi ke panti asuhan. Lebih parahnya kalau sampai dia kabur kanginan dan gak tahu nangsangnya di pohon mana. Kan Cakra tambah galau nantinya. Ah, Cakra! Teriak Leta, refleks banget Leta jadi menoleh. Tangan yang sudah terangkat mau mukul Cakra itu hanya menggantung di udara. Mesum! Ngeselin! Teriak Leta menatap ke arah Cakra yang ngeloyor keluar kamar. Sudut bibirnya tertarik ke atas, menciptakan sebuah senyuman manis dengan tangan yang mengusap-usap pantat bekas diremas sama Cakra tadi. Leta naik ke atas tempat tidur, masuk ke dalam selimut dengan perasaan yang takut. Harapannya, Cakra sehat, jadi dia pun sehat dan gak ada masalah apa-apa dalam hubungan mereka berdua. Menit berlalu Leta mematikan lampu, mulai memejamkan mata untuk mengistirahatkan diri. Sementara di luar kamar, Cakra juga menjatuhkan tubuh ke sofa. Kedua mata menatap layar lebar yang menampilkan film action. Jarinya mengusap layar HP yang tadi sempat diambil dari dalam kamar. Ada beberapa notifikasi panggilan telepon yang tak terjawab dari nomor Ebil, Bang Felar dan Yuka. Cakra membuka aplikasi hijau, masuk ke chatroomnya dengan Yuka. Bos, lo beneran out? Cakra keluar dari chat itu, membuka chat bawahnya, dari nomornya Bang Felag. Selesain dulu urusan lo. Lo terjun udah terlalu dalam, out nggak semudah nurunin semfak. Gue tunggu sampai jam 2, kalau sampai hidung lo belum kelihatan, gue suruh Wedu nyeret lo. Lo tahu sendiri, pengedar itu hukumannya apa? Wajah Cakra langsung menegang, dia meneguk ludah dengan sedikit kesusahan. Ada debar yang tak biasa muncul dari dalam dadanya. Andai belum ada Leta, sekalipun dia akan mendapatkan hukuman mati, sama sekali itu nggak menakutkan. Dan untuk pertama kalinya dia merasakan takut akan kematian. Dia takut Leta merasakan apa yang selama ini dia rasakan. Ya, ditinggalkan itu menyakitkan. Cakra keluar dari chatroomnya Bang Felag, masuk ke chatroomnya dengan Ebil yang belum terbuka. Lo gila! Bang Felag hampir ngebunuh Erin. Cakra menggenggam erat ponsel. Mau cuek, tapi tetap aja nggak bisa. Dia kenal seperti apa Bang Felag. Dia memejamkan mata, mencoba untuk memikirkan jalan yang terbaik agar tak melukai Leta. Cakra menatap jam di ponsel, di sana menunjukkan angka 11,3, masih ada banyak waktu untuk berpikir. Menit berlalu, dia beranjak dari sofa. Membuka pintu kamar dan melangkah masuk, berdiri di samping ranjang menatap Leta yang tentu saja sudah tidur. Cakra naik ke atas tempat tidur, ikut masuk ke dalam selimut. Diam, menikmati wajah cantik yang berhasil menguasai hati dan pikirannya. Tangannya terulur, menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah. Cakra mengangkat sedikit kepala, mendaratkan kecupan lembut di bibir Leta. Cuma sebentar, karena Cakra segera menarik diri. Menjapit hidung mancung Leta dengan sunggingan senyum. Lo sebenarnya tidur apa pingsan sih, Herman gue? Tangan Cakra jadi menelusup ke pinggang, melingkar di sana. Tersenyum lagi saat Leta beringsut, tidur miring dan ngusel di atas dadanya. Cakra memeluk makin erat, mencium puncak kepala Leta dengan kedua mata yang terpejam. Sekarang, kepalanya lagi pusing. Banyak yang berkelibatan di dalam kepala sana.
Kemungkinan-kemungkinan yang sudah pasti akan dia hadapi dan berdampak pada orang yang sangat ia cintai. Menit berlalu, jam pun telah berganti. Cakra tak bisa tidur barang sebentar saja. Dia mulai menarik diri, mengusap wajah Leta, mengecup bibir merah muda itu cukup lama, beberapa kali. "Gue pergi." Ngomongnya lirih, dia meneguk ludah. "Gue janji, ini yang terakhir gue ngelakuin hal ini. Lais, tungguin gue selesain ini dan kita akan memulai semuanya, dengan diri gue yang baru." Cakra kembali mengecup bibir Leta, lalu pipi yang sedikit kabik itu. Dia melangkah menjauhi ranjang, menoleh menatap istrinya yang tetap terlelap. Tangannya menarik pintu, menutupnya rapat. Gedung gelap, ya di sini emang sering disebutnya kayak gitu. Cakra melangkah dengan wajah garang dan tak bersahabat. Membiarkan saja beberapa anak menyapanya. "Bos?" Sapa Ebil begitu Cakra melewati mejanya. Cakra menoleh sebentar tanpa kata. "Bang Velak di ruangan, nunggu Nelo." Ebil menerangkan, karena dia yang paling tahu. Cakra tetap melanjutkan langkah, bablas menuju ke lorong sempit yang beneran gelap banget. Kalau nggak biasa lewat lorong ini, udah pasti kencing duluan karena pengap dan lebih horor dari rumah hantu. Langkah kaki Cakra terhenti di depan pintu yang terbuat dari seng warna abu-abu. Tangannya mengepal dengan gigi yang bergemeletuk. Ada emosi di dalam dada sana yang terasa ingin meledak. Cakra mengangkat tangan setelah beberapa menit mencoba menguasai diri. Mengetuk pintu dengan suara yang sudah menjadi koda mereka berkomunikasi untuk menyebutkan identitas. "Masuk!" Sahutan dari dalam sana yang terdengar samar. Cakra mendorong pintu, tatapan langsung tertuju ke arah meja di bagian depan sana, di mana seorang lelaki yang umurnya jauh ada di atasnya duduk di kursi kebanggaan memunggunginya. Begitu Cakra menutup pintu dan berdiri tepat di depan meja, kursi berwarna hitam itu berputar. Lelaki bernama Velak Egis Baksel, lelaki keturunan Korea Indonesia yang telah lama menetap di Indonesia. Rambutnya cepak, kulitnya putih, wajah tegas dan ada beberapa gambar yang memenuhi pergelangan tangan kiri. Velak menatap tajam Cakra yang menatap ke lain arah. Tak ada pembicaraan untuk beberapa menit. Sampai akhirnya Cakra memberanikan diri, balas menatap Bang Velak. "Bang?" Suara Cakra menggema. "Maaf, gue beneran gak bisa lanjut." Cakra menjelas apa yang ingin dia katakan. Velak menggeleng santai. "Lo gak bisa out. Gue puas sama kerjaan lo. Bilang, lo mau minta apa? Gue bakalan turuti." Cakra menggeleng dengan begitu yakin. "Gak ada yang gue minta. Gue lelah dan gue pengen ngerasain hidup normal. Lo mau pindah ke London?" Tebak Bang Velak. Kembali Cakra menggelengkan kepala. "Bang Velak bisa pegang kata-kata gue. Gue gak akan pernah terlibat urusan dengan orang-orang berwajib. Andai gue atau orang terdekat gue dalam masalah, gue gak akan pernah bawa nama Bang Velak dan semua yang di sini dalam masalah. Bang Velak kenal sama gue lama." Pinta Cakra benar-benar memohon. Velak mengerja pelan, pancaran pembunuh terlihat begitu jelas di kedua matanya. "Gue antri 6 paket yang tertunda, tapi ini yang terakhir." Kembali suara Cakra memenuhi ruangan. Cakra menjatuhkan gulungan kertas pengunduran diri yang sudah tertanda tangani dengan tempelan materai. "Gue pamit. Gue datang dengan baik. Gue juga udah gantiin peran Faud dan ngejaga amanah dia buat gantiin posisinya. Sekarang, posisi garis hitam udah paling tinggi. Gue udah jalanin apa yang gue janjiin ke Faud. Waktunya gue bebas." Cakra mengambil sesuatu dari saku jaket, menyerahkan kunci motor milik Faud tepat di depan laptop. "Gue balikin barang terakhir milik Faud yang nemenin gue berjuang sejauh ini." Eps ke-36. Leta melengkuh, tangannya mengusap pipi sebelah yang kerasa basah. Kedua mata menyipit, menatap ke sekitar yang tentu saja temaram. Leta menatap jam bulat yang memang menyala, ada di atas meja. Menghela nafas,
dia meraih guling dan memeluknya. Di jam kecil sana menunjukkan angka 5,3 AM dan ini masih terlalu pagi untuk memulai aktivitas yang hanya akan pergi ke sekolah. Leta menyibak selimut, turun dari ranjang dan langsung masuk ke kamar mandi, kebelet dia. Mungkin setengah jam Leta keluar hanya dengan menggunakan handuk yang melilit di bagian dada ke bawah. Celikukan menatap ke setiap sudut kamar, lalu melangkah keluar dengan sedikit berlari. Mengunci pintu dari dalam sebelum melakukan aktivitas ganti baju. Sudah pakai seragam putih abu-abu, dia melangkah keluar dari kamar. Tatapannya tentu refleks tertuju ke arah sofa yang letakkan memang gak jauh dari pintu kamar. Kedua mata Leta menatap serius pada selimut tebal berwarna krim yang masih terlipat rapi dan berada tepat di atas bantal yang semalam dia berikan ke Cakra. Ada perasaan tak tenang mengingat Cakra yang memang sudah biasa dengan dunia malam. Leta masuk ke dapur, membuka pintu kamar mandi umum yang gelap. Di ruangan ini sepi, tak ada siapapun. Cepat dia keluar dari dapur, menuju ke kamar untuk mencari HP. Leta menggigit bibir, satu tangan menempelkan ponsel ke kuping, sementara tangan yang lain menyugar rambut panjangnya yang sengaja diikat acak-acakan. Leta mendesah kasar saat tak ada respon sampai panggilannya mati. Ada gumpalan amarah, emosi dan rasa kecewa di dalam dada sana yang membuat sesak. Leta kembali menempelkan ponsel di telinga, melakukan panggilan untuk yang kedua. Leta mendesah, menjatuhkan pantat di tepi tempat tidur dengan rasa yang frustasi. Cakra, lo bohongi gue? Gumam Leta, mencoba menahan untuk tak menangis. Dia menunduk, menatap layar ponsel yang panggilannya tetap berlangsung tak mendapatkan jawaban. Lo nyuruh gue gak pergi, tapi lo yang pergi. Leta menarik nafas dalam. Gak cuma Elo yang butuh gue, tapi gue juga butuhin Elo. Cakra, kenapa lo kayak gini sih? Gak bisa menahan untuk tak menangis, Leta mulai terisak. Rasanya tuh kecewa banget dan itu benar-benar memenuhi dada. Leta beneran nangis, dia beranjak berdiri. Memasukkan beberapa buku ke tas. Menyempatkan merapikan rambutnya dan keluar dari kamar. Kedua mata Leta melebar melihat seseorang yang tergeletak begitu saja di ruang tamu. Tepatnya di samping sofa. Cakra. Gumamnya lirih. Leta berlari mendekat, jongkok tepat di atas kepala Cakra yang kedua mata memejam dengan wajah putih pucat. Leta menepuk pipi Cakra pelan. Cakra? Panggilnya. Tatapannya terarah ke lantai, di mana ada warna merah yang merembes dari tubuh Cakra. Cakra, bangun! Pinta Leta menggoyak-goyang bau Cakra. Lihat kesayangan seperti ini, tangisnya semakin gak bisa dibendung. Jari telunjuknya terulur, menyentuh bawah hidung Cakra untuk memastikan jika tidak terjadi sesuatu yang paling dia takutkan. Dia bernafas lega saat jarinya masih bisa merasakan hembusan nafas Cakra. Derti. Ponsel Leta di dalam tas bergetar lama, menandakan jika ada panggilan telepon yang masuk. Leta membuka resleting tas, mengambil ponsel dan menggeser tombol berwarna hijau di layar dengan cepat. Pak, cepat ke apartemen! Ngomongnya dengan berteriak. Ini saya sudah ada di depan gedung, Non. Jawab Pak Wawan yang memang baru saja sampai di depan gedung apartemen. Masuk, Pak. Bantu saya bawa Cakra J rumah sakit. Luka tusuk di sisi perut bagian kanan, di lengan atas sebelah kiri dan pukulan beberapa kali yang mengakibatkan Cakra hampir ada di titik kematian. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi orang-orang yang akan kembali ke jalan yang benar. Dan seringnya, tepat saat si dia yang sudah benar-benar membulatkan tekad, setan selalu membisikkan untuk tak melanjutkan langkah yang sangatlah sulit itu. Leta beranjak, mendekati dokter yang baru saja keluar dari ruang operasi. Pasien membutuhkan banyak darah karena yang dia keluarkan pun sangatlah banyak. Kebetulan di sini masih memiliki stok darah A negatif, tapi hanya ada satu kantong saja. Apa keluarga pasien ada yang bergolongan darah sama? Tutur dokter panjang dan tentu terdengar terburu-buru.
Biasanya darah anak itu selalu cocok dengan darah ayahnya. Ya, walau memang gak semua sama, tapi kebanyakan selalu sama. Leta, gadis kecil yang baru akan beranjak dewasa dan tak memiliki pengalaman apapun tentang keadaan yang genting dan mencekam seperti sekarang ini. Dia benar-benar kebingungan. Andai saja golongan darahnya sama, dia sudah akan merelakan seluruh darahnya diambil untuk kesembuhan Cakra. Saya coba tanya ke papa sama mama dulu, Dok. Jawabnya setelah lama berpikir. Secepatnya ya, Dek? Keadaannya tidak baik-baik saja. Leta mengangguk dengan jantung yang kondisinya sangat tak baik-baik saja. Cepat dia mengusap layar ponsel, melakukan panggilan telepon ke nomor Mama Yulia. Ma? Sapanya saat panggilannya mendapatkan respon. Let, gimana keadaan Cakra? Tanya Mama yang tadi sudah mendapatkan kabar dari Pak Wawan. Leta mengusap hidung lebih dulu. Ma, Cakra nggak baik-baik saja? Ya Allah. Terdengar helaan napas penuh khawatir di seberang sana. Setengah jam lagi pesawatnya baru terbang. Tolong jagain Cakra untuk Mama ya, sayang. Leta benar-benar menangis terisak. Ma, kata dokter Cakra butuh donor darah. Dia butuh banyak darah. Darahku A positif, Ma. Jadi aku nggak bisa donor ke Cakra. Mama sama Papa ada yang darahnya A negatif, kan? Nggak langsung ada tanggapan dari Mama, hanya nafas yang terdengar cukup kasar dan obrolan-obrolan orang-orang yang sepertinya ada di sekitar Mama. Ma? Panggil Leta karena di seberang sana tak ada tanggapan. Mama masih di sana, kan? Leta, teman-teman kamu ada yang darahnya A negatif, nggak? Kening Leta jadi berlipat, ada sesuatu yang nggak dia pahami. Udah dulu ya, Mama udah mau berangkat ke bandara. Iya, Mama sama Papa hati-hati. Leta menarik ponsel, menatap layar ponsel yang menghitam karena panggilan teleponnya sudah mati. Leta melirik ke arah pintu berkaca buram di depan sana. Ruangan dingin yang di dalamnya ada suami. Leta menjatuhkan punggung ke sandaran kursi besi, lalu mengusap layar ponsel milik Cakra yang tadi ditemukan di dalam saku celana. Ada kunci sandinya, jadi Leta nggak bisa buka ponsel milik Cakra. Non! Panggil Big Muti yang baru saja datang. Dia membawa kotak makan serta air minumnya. Big? Leta menatap yang sekarang ada di pangkuannya. Saya tahu, pasti Non Leta belum sarapan, kan? Leta hanya mengangguk saja. Aku nggak ada selera makan, Big. Harus makan. Kalau nggak makan, nanti nggak akan kuat hadapi kenyataan. Atau mau saya suapi? Tawar si Bibik, membuka botol air minum dan mengulurkannya ke Leta. Sebenarnya memang tak memiliki selera untuk makan, tapi benar kata Bibik. Kalau dia nggak makan, dia juga akan tumbang dan nggak bisa jagain Cakra. Rasa penasaran yang sekarang memenuhi kepala Leta juga nggak akan dapat jawab. Big? Panggil Leta setelah menyuapkan sesendok nasi ke mulut. Apa Cakra bukan anak kandungnya Papa Haidar dan Mama Yulia? Tanyanya lirih, menatap Big Muti penuh penasaran. Big Muti menggeleng. Saya nggak tahu, Non. Saya memang tetanggaan, tapi mereka pindah ke kompleks sudah bawa Mas Cakra. Setahu saya Mas Cakra sih anak satu-satunya. Dulu kalau nggak salah mereka tinggalnya di Semarang. Beli tanah dan bangun rumah besar itu, lalu baru pindah pas rumahnya jadi. Tapi memang Nyonya dan Tuan hanya sebentar di rumah. Mas Cakra ditinggal sama pengasuhnya. Itu Cakra umur berapa, Big? Tanya Leta. Big Muti mendesah pelan. Masih kecil, Non. Sekitar 7 tahunan. Saya sering kasihan lihat Mas Cakra yang kesusahan kalau tidur malam. Seringnya dia nggak tidur kalau nggak ada yang nemenin. Kebiasaannya terbawa sampai dia besar, Non. Makanya pas sudah remaja, Mas Cakra seringnya keluyuran malam. Soalnya kalau malam dia nggak bisa tidur. Sering nangis kalau pas sengaja ketiduran. Cerita Bibik mengingatkan Leta pada kejadian beberapa waktu yang telah berlalu.
Dia pernah sekali melihat Cakra menangis saat tidur. Klunting. Leta sedikit terlonjak saat notifikasi chat masuk ke HP-nya. Darah gue, Lat. Kenapa lo nyari pendonor? Siapa yang sakit? Apps ke-37